Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama kita dengan Orak-arik Paskibra. Hari ini kami akan membahas tentang pengibaran 17 Agustus 2025. Pengibaran ini dilaksanakan di SMK Negeri 7 Malang, tepatnya di depan sekolah SMK Negeri 7 Malang. Sebelum kita cari tahu lebih dalam lagi, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riza Putri Pratiwi dari kelas 12 Kuliner 2. Saya Revalina Junesari dari kelas 11 DKV. Di podcast kita kali ini kita nggak berdoa aja nih. Kita akan mendatangkan bintang tamu kita, yaitu 2 pembawa baki dan perwakilan pasukan 17, 8, dan 45. Podcast kali ini kita hanya memanggil beberapa perwakilan aja. Soalnya nggak cukup juga dong frame-nya, terus durasinya juga terlalu panjang banget. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita. Oke guys, jadi ini beberapa pasukan dari SMK Negeri 7 Malang. Ayo silakan masuk. Silakan untuk memperkenalkan diri buat pasukan-pasukannya nih. Perkenalkan, nama saya Queen Kanaya Sagira Rahmadani. Saya dari kelas 10 APL 2. Nama panggilan saya Queen dan saya bertugas untuk menjadi pembawa baki. Halo, perkenalkan nama saya Raya Fitri Oktariani dari 10 APL 2. Nama panggilan saya Raya. Saya bertugas sebagai pembawa baki. Halo, nama saya Quinsa Cindy Aulia. Saya dari kelas 10 APL 1. Saya bertugas sebagai pasukan 17. Halo, perkenalkan nama saya Ramadhaniati Nurofifa dari kelas APL 2. Panggilan saya Rahma, saya sebagai pasukan 17. Perkenalkan, nama saya Rizky Walhairun Afan dari kelas 10 KA 2. Saya biasanya dipanggil Rizky. Saya di sini sebagai perwakilan pasukan 8 dan posisi sebagai pengawal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Aksiansyah, bisa dipanggil Fauzan dari kelas 10 PSPT. Saya di sini sebagai perwakilan pasukan 45. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki dari kelas 10 DKV, biasa dipanggil Syauki, dan saya perwakilan dari pasukan 45. Oke, terima kasih nih atas perkenalannya. Maaf tipu-tipu dikit. Di sini jadi kita cuma santai-santai aja ya guys. Jadi kalian kayak nggak usah tegang-tegang. Kita cuma mau kenalan aja sama kalian, oke? Nah, daripada kita kebanyakan bicara, kayaknya kita juga dari tadi kebanyakan bicara gak sih? Iya, kita kan memang suka yaping. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan seputar 17 Agustus. Apa tantangan yang kamu hadapi ketika menjadi petugas pembawa baki? Tentunya tantangannya sangat banyak untuk menjadi pembawa baki pertama kalinya. Menurut saya yang paling tertantang untuk saya adalah saat latihan dan membawa bakinya. Karena kan diisi 2 batu bata yang harus tetap tidak goyang-goyang dan harus berdiri tetap tegak. Kalau saya tantangannya itu kalau baris itu harus pundaknya juga harus buka terus-terusan. Nah, itu juga termasuk tantangan yang sulit bagi saya. Terus pembawa bakinya juga sulit karena kan ya itu isi batu bata 2 gitu. Jadi itu pengalaman saya yang susah. Gimana nih Kak tanggapannya buat pembawa baki, pembawa bata?
keren sih, pasti juga ya berat lah. Terus kayak pasti mikirnya kayak, kan aku nggak pernah ikut paski, kok tiba-tiba jadi pembawa baki kayak gitu. gitu ya, Kak? Ya kaget-kaget. Kepada mereka pembawa baki dan jawaban mereka cukup memuaskan untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, sekarang kita next ke perwakilan pasukan 17, 8, dan 45. Halo guys, ini kalian sudah siap belum sama pertanyaan-pertanyaan dari host-host yang imut membahana? Siap-siap. Oke, yang pertama ini ada bagaimana kalian memahami peran sebagai pasukan 17, 8, dan 45 dalam upacara kemerdekaan Indonesia? Oke, dimulai dari siapa dulu? Gak usah takut, gak nyokot. Masih loading. Takut, takut. Santai. Bentar. Apa kata tadi pertanyaannya? Bagaimana kamu memahami peran sebagai pasukan 17 dalam upacara kemerdekaan Indonesia? Cara memahami ya kak ya? Kenapa? Cara memahami ya? Ya. Pemimpin. Oke, mereka. Pasukan 17 kan kayak pemimpin dari semua pasukan-pasukan Oh, iya. seperti pasukan 8 atau 45. Dan Yang susah ini ngontrol apa itu temponya buat agak cepat atau ditahan gitu. iya, Apa yang begitu? susah itu ngontrol tempo karena kalau satu temponya beda, semuanya ikut beda juga. Sama ngatur kayak harus lurus gitu loh Kak, pas habis belok-belok. Itu agak berat sih. Jadi emang 17 ini buat sopir pasukan-pasukannya belakang ya guys. Iya, Ada 8 sopir. sama 45. Ya, pertanyaan selanjutnya. Langsung ganti aja. Jadi satu pertanyaan ini dijawab semua. Berarti kamu. Oh. Kalau menurut saya pasukan 17 ini tanggung jawabnya besar karena harus menjaga pelurusan biar pasukan 8 sama 45-nya itu bisa tetap jalannya lurus sesuai titik. Lanjut ke pasukan 8. Oke, jadi menurut saya pasukan 8 itu juga lumayan susah karena harus mengontrol jarak antara pasukan 17 dengan pasukan 8. Dan itu kan biasanya susah apalagi saat haluan. Nah, jadi tugasnya pasukan 8 menjaga jarak dan yang paling penting yaitu saat formasi ya. Jadi saat formasi itu harus sesuai titik dan tepat di tempatnya gitu. Mungkin itu dari saya pasukan 8. Sekarang next ke pasukan 45. Bisa ulang soalnya Kak? Bagaimana kamu memahami peran sebagai pasukan 45 dalam upacara kemerdekaan Indonesia? Peran di pasukan 45 itu agak sulit, tapi gak bilang sulit. Karena Kenapa? udah, yang sulit cuma ngatur temponya, kadang kecepatan, kadang kelambatan, kadang nabrak-nabrak, karena pasukannya kan paling banyak juga. Jadi di pasukan 45 itu gampang susah lah. Sudah ya, kalau saya gitu aja. Campur. Sebenarnya ya kalau saya ya pasukan 45 itu gak kalah penting sama pasukan-pasukan yang lain. Jadi ya Siap. pasukan 45 ini harus memastikan bendera itu harus berkibar hari ini dan pagi ini gitu. Ya, boleh. Terus juga pasukan 45 juga memastikan semua pasukan itu upacaranya dengan khidmat dan mendalami karena dulu itu waktu zaman penjajahan ya itu susah itu mengibarkan bendera gitu.
Oke, itu aja sih dari saya gitu. Iya. Oke, mantap ini Sauki ya. Sangat-sangat mantap. Cocok banget sama jurusannya DKV. Sama di kafe. Public speakingnya itu loh Kak. Desain komunikasi visual, komunikasi. Aku juga DKV Rek. Berarti aku nggak nyambung dong, kan aku kuliner. Nggak tahu ya Kak ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Apa pengalaman yang kamu dapatkan setelah melaksanakan sebagai pasukan pengibar bendera? Pengalaman saya sih jadi pasukan 17, kan pasukan depan sendiri ya Kak. Itu jadi kayak gimana ya, harus konsisten gitu loh Kak, harus kayak badannya tegap, terus kakinya harus rata-rata air, sedangkan saya kan baru first time masuk dunia paskibra ini. Jadi ya banyak pengalaman baru juga sih, sama teman-temannya juga solid, itu kayak merangkul semua gitu. Udah sih gitu aja. Kalau menurut pendapat saya Kak, pasukan 17 itu agak susah ya. Soalnya saya awalnya di 45 tapi tiba-tiba dipindah di 17, jadinya kayak kaget gitu. Terus kayak gak bisa nyusahin tempo sama yang di depan soalnya kakinya panjang-panjang. Bener sih, kalau kakinya kita pendek depan panjang itu kayak susah Kak sih. Ya, Temponya juga beda pastinya. punya beda-beda. Yes. Menurut saya terasa senang sih bisa kepilih di pasukan 8 ini sebagai pengawal, karena sulit ya, untuk orang yang dipilih, karena hanya beberapa orang terpilih saja yang dipilih di pasukan 8 ini. Karena tahun-tahun kemarin saya hanya terpilih di pasukan 17 dan alhamdulillah tahun sekarang saya terpilih sebagai pengawal di pasukan 8. Ya, mungkin itu dari saya. Waktu jadi pasukan 17 itu di mana? Di sekolah saya yang dulu Kak. SMP. Jadi apa pengalaman namanya bikin pengalaman itu ya gak selalu mulus. Makanya kita kelewatin latihan-latihan yang susah gitu. Apalagi saya juga baru gabung di Paskibra. Jadi kalau dari pengalaman saya, pasukan 45 itu banyak ya. Jadi panjang, susah ngatur yang belakang, paling belakang itu kadang ruwet. Oh, soalnya anaknya kecil. Temponya kadang cepet, kadang Oh, lambat kan gitu. soalnya kakinya kecil. Iya. Dimaklumin aja. Kan mereka imut-imut. Iya. Oh, imut-imut. Kalian terlalu tinggi buat mereka yang imut-imut. Terus juga kalau kalian yang nonton pengen mau daftar di SMK 7 ya. Ikut to Paskibra beneran. Seru-seru. Beneran, gak bohong aku. Betul. Tadi ketemu kakaknya yang asik. Beneran gak bohong. Kalian di situ menjalin persaudaraan juga gitu. Pokok dijamin wis sewer wis gak bohong aku. Mantap Sauki. Oke, kalian denger kan itu kalau Paskibra SMK Negeri 7 Malang, solid persaudaraannya. Kalian harus masuk Skavela, Rek. Pengalaman yang didapat dari pengibaran ya, kalau dari saya ya rasa disiplin yang tinggi, rasa kerjasamanya, rasa solidnya Kak. Kan awalnya gak kenal satu sama lain, nah langsung jadi kenal, akrab kayak gini tuh seru banget sih Kak. Sudah sih kalau saya gitu aja. Menurut kalian nih, aku mau tanya aja sih. Seniornya gimana sih, jahat tak ke kalian? Sama mix. Seniornya sih gak galak, tapi yang bikin galak kelakuannya kita sebagai pasukan yang susah diatur, itu yang bikin galak itu sih. Kalau seniornya gak galak, sering ketemu saya kok gak galak semua.
tergantung Kak. Kalau kita bikin masalah atau gak bisa ngatur tempo dengan baik itu sebenarnya kadang marah. Tapi marah kan buat itu. Marah Buat tanda kita, sayang. Ya memperbaiki ya. Tapi belum tentu. Kalian nyaman gak sih habis jadi pengibaran? Kan kalian belum milih eskul nih pas sebelum pengibaran. Setelah tahu pengibaran itu kalian gimana rasanya di Paski itu gimana sih? Saya jujur ikut eskul paski ini gara-gara seniornya yang solid, karena Emang kayak solid gak sih? imut-imut gitu Memang. kakak-kakaknya. Terus juga kan udah banyak temen dari pengibaran yang pertama itu udah kayak akrab-akrab gitu, jadi kayak bikin enjoy kayak join eskul paskibra gitu. Ada yang mau nambahin? Perasaannya setelah masuk di eskul paski. Kan sebelumnya kan sebelum pengibaran kan kayak belum milih eskul, setelah pengibaran kan baru tahu kayak oh rasanya paski itu gini, persaudaraannya gini. Ini Babang Syauki guys. Diinget-inget. Jadi yo sebelum masuk ekskul paskibra itu awalnya aku pikir itu wah bakal kayak tentara ini keras-keras ya. Enggak, Jadi kita kayak kan pamil gitu. Emang kita Ternyata keras. enggak. Kita soft spoken. Ini ternyata kayak ada guyonnya juga, ada waktu-waktunya juga. Pokok yang bikin seru itu senior-seniornya apa ya? Waktu tengah-tengah pelatihan itu tiba-tiba ada ayo bikin apa main yang lompat kardus itu ya. Nah, itu seru juga itu soalnya bikin kita nungguin hadiahnya karena hadiahnya katanya Gak kalian lagi ke Aldot, Bang Aldot Bang. Tanya ke Bang Aldot aja, kan yang janjiin kan Bang Aldot. Spam Bang, mana hadiahnya, bilang di video bilang. Aldot ditandai Aldot. jadi ya begitulah. Ada plus minusnya juga di paskibra karena apa ya? Ya plus minusnya ya kayak jadi kayak plusnya ya tak kasih tahu plusnya itu ya. Di sini kalian pelatih kekompakan, terus di sisi lain jiwa nasionalis jiwa Nasionalisme. nasionalisnya itu juga bisa gitu meningkat ya. Oh, meningkat. Iya. Apalagi waktu malam hari itu kan yang nginep-nginep Oh ya. itu kan cium bendera, ada pengukuhan. Nah itu pasti ngerti lah kenapa ada yang nangis, ada yang gini gitu. Siapa yang nangis ayo? Ya ayo udah ya itu aja sih. Mungkin ada yang lain. Udah cukup nih teman-teman. Oke, terima kasih. Oke guys, kayaknya sudah cukup untuk podcast episode hari ini. Kita juga udah lama nemenin penonton. Kayaknya penonton juga bosen gak sih? Boring. Iya. Soalnya kita dari tadi yaping mulu nih. I love Yaping. Sekian podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan di kalangan penonton, kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like konten-konten kita. Stay tune di konten-konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.